في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom Alaikum Besem Hamasya. Dari Pulau Samosir, saya ingin mengajak kita semua berbagi dalam kebenaran firman Tuhan. Ini matov umana im sefet akim kamyahat. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila semua saudara hidup rukun bersama. Terima kasih Anda setia dengan channel YouTube resmi saya. Silahkan like dan berikan komentar dan subscribe bagi yang belum. Tuhan memberkati kita. Shalom Alaikum Besem Hamasya. Hari-hari terakhir ini kita dihidupkan dengan pawang hujan yang bernama Rara dalam sebuah event yang penting di Mandalika. Banyak sekali tokoh-tokoh agama yang memahami peristiwa ini sebagai sebuah peristiwa yang harus disayangkan karena menurut standar keagamaan dianggap menyimpang atau bahkan dianggap sebagai sebuah doa kepada setan atau penyembahan berhala. Nah, bagaimana saudara-saudara kita memahami peristiwa ini? Yang pertama, dalam ilmu agama-agama itu dikenal 3 hal yang harus dibedakan satu sama lain. Yang pertama adalah mitos, yang kedua adalah mistik, dan yang ketiga adalah magis atau magic. Apakah yang disebut dengan mitos? Menurut Van Persen, mitos adalah sebuah narasi yang biasanya berkaitan dengan masa lampau untuk menjelaskan kejadian-kejadian di masa sekarang. Bagi yang mempercayai mitos itu seolah-olah memang pernah terjadi, sekalipun itu kadang-kadang di luar nalar kita. Tetapi sebagaimana mitos tidak hanya berarti negatif, maka orang seperti Mircea Eliade memahami mitos sebagai cara yang sah untuk menjelaskan realitas kehidupan. Misalnya mitos tentang Batara Kala. Orang boleh tidak bersepakat dengan simbol-simbol yang dimunculkan dalam narasi yang aslinya berasal dari India itu. Tetapi sosok ini sebenarnya ingin menggambarkan sesuatu yang real di dalam diri manusia, yaitu ketakutan pada kuasa mengancam di luar diri. Yang kedua adalah apa yang dikenal dengan mistik. Mistik itu berkaitan dengan kata Yunani miein dan misterion. Miein artinya menutup mata jasmani dari apa yang dianggap sebagai misterion yang hanya bisa didekati dengan mata rohani. Dalam konteks mistik inilah dikenal pendekatan-pendekatan yang tentu berbeda menurut masing-masing agama. Ada mistik yang dikembangkan dari pendekatan monisme, panteisme seperti Tattvam Asi dalam ajaran agama Hindu, atau Seksiti Jenar dalam ajaran tentang Pamoring Kawula Gusti di dalam masyarakat Jawa. Begitu juga dalam iman Kristen dikenal dengan apa yang disebut teosis. Teosis itu adalah mengambil bagian dalam kudrat ilahi, meskipun
manusia tidak lebur di dalam zat ilahi, tetapi manusia sedemikian karib, sedemikian dekat dengan Tuhan, bagaikan bintang-bintang dan matahari. Pada waktu siang, maka bintang-bintang itu tidak tampak lagi karena kalah dengan sinar matahari. Begitu juga manusia di depan Allah. Akhirnya manusia tenggelam, tapi bukan hilang eksistensinya, tetapi tidak tampak di depan kebesaran keagungan yang ilahi. Yang ketiga, inilah yang sering dipersoalkan, yaitu magic atau magis. Magic, magis itu berasal dari bahasa Persia maga, yang artinya imam, dari keyakinan agama kuno yang berpusat pada maga, yang berpusat pada tokohnya, yang berpusat pada mediumnya. Dan inilah yang kemudian menjadi kata magic. Magic ini sangat berdekatan dengan sihir. Dalam kasus ini yang menjadi fokus adalah orang yang dianggap punya kekuatan, yang dianggap punya kelebihan, dan itu yang menentukan. Misalnya menentukan hari ini harus datang hujan atau tidak. Nah, dalam konteks pawang hujan yang sudah setua dengan sejarah kita sendiri, bahkan sejarah juga bangsa-bangsa lain, kita harus melihatnya dari misalnya apakah yang diucapkan oleh seorang pawang hujan itu meminta pada kuasa-kuasa lain, misalnya yang dituduh dengan setan atau demit atau hantu belau, ataukah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di dalam banyak tradisi di masyarakat Nusantara itu pawang hujan tentu tergantung pada historical background, theological background dari masyarakat yang melahirkan kearifan lokal itu. Kalau masyarakat itu adalah masyarakat Islam, tentu doa-doanya kadang-kadang berkaitan dengan bahasa Arab. Lain lagi kalau pawang hujan itu muncul dari masyarakat Hindu, tentu doa-doanya berasal dari kitab Weda dan tuntunan agama Hindu. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu banyak tentang praktek pawang hujan di luar Jawa, tetapi saya sedikit mengetahui bagaimana salah satu doa yang diucapkan oleh pawang hujan di Jawa yang bersalut antara keislaman dan kearifan lokal, yaitu masyarakat Jawa itu sendiri. Misalnya, doa pawang hujan itu diawali dengan ungkapan bahasa Arab, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya engkaulah yang kami mintai pertolongan. Dan ini bagian dari surat Al-Fatihah. Lalu diteruskan dengan semacam rumusan dalam bahasa Jawa yang berbunyi biak biak biak, artinya mendung supaya menyingkir, biak biak biak, sun matek aji montro dirgo rogo mulyo roso jati. Saya ingin mengucapkan laku, ya, matek aji montro dirgo rogo mulyo, raga yang mulia, roso jati, rasa yang sejati. Lalu ingsun sebo marang dumadi, saya datang kepada yang memberi hidup, yang menciptakan. Suro diro joyo ningrat lebur dening pangastuti. Segala kekuatan, kejayaan dunia akan lebur, akan kalah dengan penyerahan diri. Lalu ditutup dengan hayu 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 kerstane Gusti Kang Maha Suci. Damai damai damai, oleh karena semua kekuatan dari Tuhan yang Maha Suci. Pertanyaannya, iblis mana yang dipanggil dalam mantra ini? Tidak ada iblis, tidak ada hantu belau, tidak ada setan. Tapi yang ada adalah penyerahan diri bahwa segala kekuatan manusia, suro diro joyo ningrat, kekuatan kejayaan dunia akan lebur oleh penyerahan diri. Hayu hayu hayu, damai damai damai, oleh karena
kehendak dari Sang Maha Suci. Jadi saya tidak melihat adanya aspek penyembahan berhala atau permintaan doa kepada kuasa selain Allah. Bahwa teologinya itu berbeda antara Islam dan Kristen, antara Kristen dan Hindu, tentu itu adalah hal yang berbeda yang kita bahas di dalam masalah ini. Oleh karena itu, janganlah kita mudah untuk menilai praktek-praktek dari ritus, agama, atau keyakinan lain yang sesungguhnya tidak kita pahami, tapi kita lihat dalam perspektif agama kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ukurannya, kalau itu adalah magic, ini minimum dalam perspektif iman Kristiani. Magic itu berkekuatan pada pribadi orang. Magic itu berpusat pada pribadi orang, seorang maga atau seorang dukun atau seorang paranormal, tetapi tidak berserah kepada Tuhan. Dan ini artinya mengukur segala sesuatu dari pawangnya, bukan dari pribadi yang dipuja dan dimintai oleh sang pawang. Tidak semua simbol-simbol juga itu bersesuaian. Jangankan antara simbol kearifan lokal, misalnya di situ ada bawang merah, ada cabai, ada sapu lidi. Ini sesungguhnya dalam konteks ilmu agama-agama adalah simbol-simbol kearifan lokal yang sah. Bukankah agama apapun juga tidak lepas daripada unsur simbol? Tapi kita tidak bisa mengadili keyakinan orang lain, mengadili praktek-praktek ritus dari misalnya aliran kepercayaan atau kearifan lokal dari sudut pandang kita. Bahkan dalam ukuran apakah seorang maga atau seorang ahli magic yang menentukan ataukah Tuhan yang menentukan, itu kadang-kadang tanpa kita sadari praktek dari agama kita pun mengandung unsur itu. Artinya bukan lagi doa yang dipanjatkan dan pengabulannya terserah pada kehendak Tuhan, tetapi seolah-olah oknum yang bersangkutan, entah itu imam, entah itu pendeta, itu menjadi faktor penentu yang di dalam istilah kekristenan sering disebut mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi misalnya doa-doa kita itu tidak berbentuk sebuah doa yang dilandasi oleh penyerahan diri, di mana kita semua adalah makhluk yang lemah yang menunggu belas kasihan Tuhan. Tetapi justru doanya seperti memerintah. Misalnya seorang tokoh agama menghardik badai, seorang tokoh agama menghardik sakit penyakit, atas kuasa siapa yang dilakukan itu? Sementara di dalam ajaran misalnya Injil dijelaskan agar di dalam memohon belas kasihan Tuhan itu jadilah kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita. Bahkan kadang-kadang dalam praktek kehidupan keagamaan kita seperti mengklaim Tuhan, seperti klaim asuransi. Aku mengklaim kuasa Tuhan dan seterusnya. Ini apakah tidak mirip dengan praktek seorang maga di dalam klinik pedukunan Persia? Tetapi justru Alkitab mengajarkan kita mohon belas kasihan Tuhan. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seperti misalnya di dalam liturgi gereja Ortodoks, Kyrie eleison, Kyrie eleison, irhamni ya Allah. Kyrie eleison, Kyrie eleison, ya Rabburham. Kyrie eleison, Kyrie eleison, irhamni ya Allah. Artinya Kyrie eleison, kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami ya Allah. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini, biarnya kumelipnya jagat semesta ini tidak lepas daripada perkenan dan kehendak Tuhan. Kita ini semua hanya hamba-hambanya yang memohon belas kasihan Tuhan, tetapi jawabannya bukan ada pada kita, tapi ada pada Tuhan itu sendiri. Mungkin simbolnya berbeda-beda, mungkin ubo rampinya berbeda-beda, tetapi motivasinya
Kalau doa itu tidak berpusat pada diri kita, tidak berpusat pada pawang, tidak berpusat pada dukun, tidak berpusat pada medium roh, tidak berpusat pada imam atau pendeta, tapi berpusat pada Tuhan, maka itu bukan penyembahan berhala, maka itu bukan abudah zarah. Kiranya apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak bisa membahas seluruhnya, tapi paling tidak memberikan beberapa pokok pikiran dari sudut pandang Injil tentang apa yang beberapa hari ini diramaikan oleh media sosial. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum beshem hamasiah.